Hello bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Jamalul Hakim. Di video kali ini kita akan buat video reaction lagi ya, yaitu pastinya tentang Aceh lagi geng. Bagi kalian yang belum ke Aceh, monggo singgah dulu ke Aceh. Dan bagi kalian yang belum singgah ke channel ni, monggo ada tombol subscribe dekat bawah ni. Dan bagi kalian yang suka dengan video ni, tekan tombol like dan lonceng ya, biar tak ketinggalan informasinya. Dan ada 5 hal terunik di Aceh ni. Di Aceh ni memang termasuk terunik lah. Yang bagi kalian tahu, Aceh ni ada salah satu hal yang paling unik di Aceh, yaitu perempuan di Aceh ni atau wanita di Aceh ni, dia boleh dikatakan mahar tertinggi di dunia untuk saat ni kan ya. Kalau kalian tak percaya, nanti kalian tonton je video ni. Kita akan reaction 5 hal terunik di Aceh. Bagi kalian yang belum ke Aceh, pastikan ada link di deskripsi. Dan kita tak payah lama-lama lagi, kita akan reaction ni sebab video ni agak sedikit panjang ya. Okey. Bagi kalian yang belum singgah channel ni, sekali lagi ada tombol subscribe dekat bawah ni. Tak payah lama-lama, kita akan review 5 hal terunik di Aceh. Let's go. Halo sahabat warna, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aceh adalah provinsi yang terletak di ujung barat Indonesia. Sebagai ibu kota provinsi, Banda Aceh merupakan salah satu kota tertua di Indonesia dengan usia lebih dari 800 tahun lamanya. Wow. Ada begitu banyak hal unik tentang Aceh yang perlu kita ketahui guys. Selain memiliki satu-satunya museum tsunami tercanggih di Asia Tenggara, Aceh memiliki begitu banyak keunikan menarik lainnya. Penasaran? Tonton video sampai habis ya. Nah, pada video kali ini kami akan menyampaikan 5 hal unik tentang Aceh. Sebelum kita masuk ke videonya, mari support kami agar bisa terus memberikan informasi terupdate, informasi unik dari berbagai belahan dunia dengan cara klik subscribe ya guys. Nyalakan loncengnya juga agar kamu dapat notifikasi setiap kami upload video baru. Ada link nanti dekat bawah. Selamat menonton. Wanita Aceh menduduki peringkat kedua mahar termahal di dunia. Banyak yang mengakui bahwa gadis Aceh terkenal dengan kecantikan parasnya. Perpaduan aneka ras penduduk dunia bertemu di Aceh, mulai dari etnis Tionghoa, India, Eropa, dan Arab. Sangat jelas percampuran unik ini menjadikan wanita Aceh terkenal akan kecantikannya yang unik. Namun guys, kecantikan datang dengan harga yang mahal. Mahar untuk seorang wanita di Aceh bisa dikatakan kedua termahal di Indonesia. Harga yang mahal. Mahar di Aceh guys dihitung dalam satuan mayam. Satu mayam emas bila dikonversikan ke dalam satuan gram, maka akan menjadi 3,3 gram emas. Nah, kisaran harga mahar wanita di Aceh berkisar dari 5 mayam hingga 30 mayam emas. Bahkan di beberapa lamaran tak jarang ditemukan hingga 50 mayam emas. Jika dihitung nih guys, harga per gram emas misalnya 600 ribuan, maka satu mayam emas dihargai dengan harga 2 juta rupiah. Nah guys, jika ingin melamar seorang wanita di Aceh dan pihak calon mempelai wanita meminta 20 mayam emas, maka artinya seorang pria tersebut harus menyediakan modal sebanyak 40 juta. Belum lagi untuk biaya resepsi pernikahan dan seserahan dan lain-lain sebagainya.
kedua. Aceh memiliki warisan dunia non-benda. Terhitung sejak bulan Juli tahun 2004 lalu, sesaat sebelum gempa dan tsunami menerbang Aceh, UNESCO menetapkan dalam sidang ke-28 bahwa hutan hujan tropis Sumatera sebagai warisan dunia non-benda, menyertakan Taman Nasional Gunung Leuser yang 70% luas hutannya berada di Provinsi Aceh termasuk di dalamnya. Taman Gunung Leuser bahkan digadang-gadang sebagai salah satu wilayah konservasi yang paling penting di muka bumi. Nah, kemudian pada tahun 2011 lalu, harta warisan dunia non-benda di Aceh kedua kembali ditetapkan oleh UNESCO. Sebuah tari tradisional Aceh yaitu tari Saman ditetapkan sebagai warisan dunia non-benda untuk kedua kalinya. Pahlawan wanita terbanyak di Indonesia atau mungkin di dunia. Kita tahulah pahlawan di Aceh siapa. Mutia. Nah guys, tahukah kamu bahwa para pejuang wanita di Aceh masuk dalam jajaran 7 panglima perang wanita di dunia? Wow. 2 di antaranya adalah Laksamana Kumala Hayati dan Komander Cut Nyak. Nah, masyarakat Indonesia khususnya di Aceh. Dalam literatur sejarah Aceh dan nasional, tercatat setidaknya ada 11 orang wanita di Aceh yang tercatat dalam lintasan sejarah sebagai pahlawan wanita di Indonesia. Mulai dari Kesultanan Samudra Pasai, Kesultanan Aceh Darussalam, hingga perang zaman kolonial Belanda. Terdapat beberapa gereja di Provinsi Aceh. Aceh merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang menjalankan hukum syariat Islam sebagai hukum pemerintahannya, di samping Undang-Undang Dasar 1945. Lantas nih guys, timbul pertanyaan tentang bagaimanakah nasib umat beragama lainnya? Apakah mereka bisa beribadah di Aceh? Aceh telah menjadi sebuah negeri yang heterogen jauh sebelum Jakarta berdiri. Mulai dari zaman kegemilangan Sultan Iskandar Muda hingga masa setelah tsunami. Aceh tetap mengakomodir umat non-muslim. Ada setidaknya lebih dari 150 gereja yang tersebar di 23 kabupaten dan kota di seluruh Aceh. Bukan hanya umat Kristiani, bahkan Buddha, Hindu, dan Konghucu memiliki tempat ibadahnya masing-masing. Disinilah kemudian terbukti bahwa toleransi bukanlah sekedar konsep, namun gaya hidup. Pemerintah Aceh menjamin kehidupan beragama di wilayahnya dengan undang-undang di daerahnya. Hampir rata-rata letak rumah ibadah selain masjid berdiri di pusat kota. Contohnya di pusat kota Banda Aceh. Pelabuhan tercanggih di Indonesia pada era kolonial. Kesultanan Aceh memang merupakan negeri yang takluk paling akhir di Nusantara. Namun guys, hal tersebut tidak berarti membuat Belanda tak ingin membangun Aceh seperti kehendaknya. Belanda menyadari bahwa letak Aceh yang begitu strategis, yaitu sebagai pintu masuk dari Selat Malaka. Pulau yang beribu kota Sabang merupakan pulau terdepan yang memiliki posisi strategis untuk pelabuhan kapal-kapal besar yang melintasi selat tersebut. Tahun 1881, sebuah perusahaan Belanda membangun pelabuhan besar sehingga pada tahun 1899, pelabuhan bebas Sabang bertaraf internasional dibuka untuk umum.
Pelabuhan alam terbaik ini kala itu sudah memiliki fasilitas derek bongkar muat yang begitu modern. Pelabuhan dengan fasilitas tenaga listrik merupakan pertama dan satu-satunya di Indonesia. Tidak hanya sudah menggunakan sistem listrik, tersedia juga stasiun batubara, floating dock, dan docking kapal terapung hingga rumah sakit yang dapat menampung hingga 1.500 pasien. Fasilitas medis yang lengkap dengan asrama para dokter dan tenaga medisnya. Nah guys, itu tadi 5 hal unik tentang Aceh. Bagaimana pendapatmu guys? Tulis di kolom komentar ya. Jangan kemana-mana, setelah ini ada video 5 kesenian budaya Aceh yang mendunia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga share ke sahabat kerabat terdekat kamu agar mereka juga tahu informasi ini. Channel original ya. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah geng, itu tadi video reaction kita ya, 5 hal terunik di Aceh ya. Bagi kalian yang belum pernah ke Aceh, monggo singgah dulu buat liburan. Banyak hal-hal yang menarik di Aceh. Tentunya di Sabang, di Banda Aceh, banyak makam-makam para ulama di Aceh. So cukup sini dulu video singkat saya. Assalamualaikum.